Orang yang tidak berguru itu bergalau. Kalau dia jadi ustadz, maka dia mengajarkan kegalauannya. Tapi orang kalau sudah mantap, pemahamannya telah tepat, kita nggak sebut benar, karena yang benar hanya Allah dan Rasulullah. Kita sebut tepat, sawab. Maka dia akan mengajarkan hal-hal yang tepat kepada murid-muridnya, sehingga orang ini tidak menebar kegalauan baru, tapi dia menebar kemantapan berpikir. Ini beda Rabbani dengan yang tidak Rabbani. Kalau antum telah ketemu dengan orang seperti itu, jangan jauh-jauh dari beliau. Ya, jazakallah khair. Telaki langsung dengan beliau. Tapi kalau tambah ikut ngaji, tambah galau, tambah bingung, berarti ada something, ada sanad yang keputus di pemikirannya atau di rohaninya atau di pemahamannya. Karena orang bersanad, orang bersilsilah, orang berguru tidak akan pernah ragu. Orang bersanad, berguru tidak pernah galau, karena garansinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati." Ini garansi Rasulullah untuk orang yang mau berguru. Naddara, apa arti naddara? Nawwara. Allah beri cahaya, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu arti naddara. Kemantapan, naddara. Kebahagiaan, naddara. Bagi siapa? 3 macam orang. 1, sami'a maqalati. Mau sami'a, apa arti sami'a? Simak, mau menyimak kaul-kaulku. Di zaman Rasulullah sampai sebelum ada sosmed, menyimak itu mesti hadir, bukan? Kita sebut talaqi. Kita sebut apa? Masa baca Quran harus talaqi? Memahami isi Quran masa nggak talaqi? Nggak connect itu, nggak manhaji cara berpikirnya, tidak robbani cara ngajinya. Jika membaca huruf hijaiyah pun berguru, apalagi mengenal alif lam lam ha, Allah, mim ha mim dal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya. Lalu yang kedua, fawa'aha, dia wa'a. Apa arti wa'a? Wa'a itu dia serap apa yang dia dengar. Tadi sami'a, dia hadir di depan gurunya, karena di zaman Nabi tidak mungkin orang lewat sosmed. Canggih juga kalau di zaman Nabi udah ada sosmed. Yang ada apa? Abu Bakar dan Umar gantian. Abu Bakar ngaji, Umar kerja. Umar ngaji, Abu Bakar kerja. Begitu terus. Zaid dengan kawannya. Siapa lagi? Huzaifah punya kawan, Salman punya kawan. Mereka gantian-gantian. Hari ini ngaji siapa, besok ngaji siapa. Jadi dulu yang disebut dengan tanawub. Tanawub itu menaibkan. Apa arti naib? Naib itu artinya mewakilkan, supaya tetap talaki. Jadi belajar ke orang yang langsung mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum harus punya teman, punya tim, punya grup kajian. Ini yang kita sebut Rabbani tadi. Punya kelompok. Aku ini hari kerja, tapi itu ada kajian bersanad. Kamu yang hadir ya, nanti kamu share. Kan udah rekamannya. Iya, rekaman itu aku tonton, tapi aku pengen energi langsung yang didengar oleh orang yang hadir. Itu beda. Energi ketika kita mendengar langsung dari orang ahli sunnah yang hakiki, itu beda sekali. Energinya bikin kalbu tenang, bikin penasaran tambah tinggi, bikin galau kita hilang. Yang ada hanyalah ingin nambah, ingin nambah, ingin nambah. Dan ciri-ciri ini hanya ada pada orang yang sami'a maqalati, yang mau berguru. Enggak langsung baca Sahih Bukhari, enggak, tapi berguru ke orang yang punya sanad silsilah Sahih Bukhari. Lalu di ujung hadis dikatakan,
thumma ballaghaha kama sami'aha, lalu dia transfer, dia ajarkan, dia share. Jika dia seorang muallim, dia ajarkan muridnya. Kalau sekarang antum itu punya sosmed, sebarkan di sosmed, tapi kasih ta'liq, penjelasan, maksudnya kira-kira begini, sehingga ketika ada orang yang memotong atau menonton secara pribadi, atau kita kasih tahu, kalau kurang paham kontak kami. Kalau ngaji di mana udah begitu belum? Jadi kalau ada masalah di sini yang tidak pahami, kontak kami, nanti kami tanyakan kepada sang pembicara, sang ustaz, supaya ilmu sanadnya nyambung. Ini yang kita sebut tanawub. Jadi cahaya itu hanya diperoleh oleh 3 kelompok ini. Mau menyimak, hadir langsung. Maka beruntung antum yang hadir malam ini, insya Allah dapat nadroh itu, cahaya itu. Makanya saya lihat mulai hilang galaunya dikit-dikit ya, sok tahu. Terus yang kedua, diresapi, dihafalkan, diingat-ingat, kalau perlu ditulis, kalau ingat. Setelah itu diapain? Baru ditransfer knowledge-nya kepada orang. Jadi kalau ada orang mengatakan kita langsung saja ke kitab dan sunnah, dia telah melewati dua cahaya, 2 jalur, makanya nurnya tidak banyak, galaunya berlipat-lipat gitu. Oke, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan dalam berbagai redaksi oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain. Ya, inilah dalil wajib berguru, wajib bersanad. Kalau bahasa ahli fikih, wajib bermazhab. Jadi bermazhab itu bukan ikut agama imam, tapi memiliki seorang guru atau sekian guru agar terhubung kepada sang maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah punya guru yang begitu? Kalau sudah ada, jangan ditinggal. Kalau belum banyak, diperbanyak. Jangan-jangan dia tinggal di samping rumah kita, jangan-jangan dia di samping kelurahan kita. Selama ini antum undang ustadz dari mana-mana, ternyata di samping rumah ada ustadznya, di samping tempat masjid kita ngaji ada orangnya, tapi kita nggak pernah undang karena kita underestimate. Masa sih gitu ya. Baik, kira-kira itu. Kita langsung aja tanya jawab kalau ada ya. Ya, maka ahlus sunnah pasti dapat nadroh. Apa arti nadroh? Cahaya. Wujuhu yawma idzin, apa di situ? Nadirah apa nazirah? Nadirah, bercahaya, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya mereka memandang. Nah, maka kata nadroh adalah ungkapan kepada orang-orang yang ketemu orang-orang soleh. Baik, silakan kalau ada ya, tanya jawab ya, kita maksimalkan. Saya yang milih atau dari MC? Ada yang milih? Tafadhal, 1, 2, langsung ringkes ya. Waiyakum. Nembak langsung nih. Nggak sabaran dia. Kita nggak bahas-bahas itu dari tadi ya. Baik, apa pandangan saya tentang Wahabi? Saya punya pandangan yang sedikit beda dengan beberapa kawan saya. Pendiri Wahabi namanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Dia latar belakangnya bermazhab Hanbali. Ingat, bermazhab Hanbali karena ayahnya Syekh Abdul Wahab positif Hanbali, saudaranya Syekh Sulaiman Hanbali. Bedanya, beliau sering mutolaah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya Hanbalinya khas.
Beda dengan Hanbalinya Ibnu Qudamah, Hanbalinya Ibnu Rajab, agak sedikit beda. Saya pernah menyebutkan terjemah biografi dari Syekh Muhammad Wahab di beberapa tempat, tapi orang nggak percaya. Padahal itu saya kutip langsung dari karya Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Apa kata mereka berdua? Guru saya, salah satu ada yang berguru ke Syekh bin Baz. Maka sebenarnya kewahabian saya sahih. Tapi bukan wahabi yang tidak bersanad ya. Ternyata wahabi bersanad gak kenceng-kenceng amat kok, biasa-biasa aja. Syekh bin Baz itu menyebutkan salah satu guru yang berpengaruh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi Al-Hanafi Al-Madani. Jadi ada orang yang hijrah dari Sind, dari India ke Madinah. Dulu pusat hadis itu di India, tapi dia kemudian tinggal di Madinah menjadi syekh ahli hadis di Madinah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Wahabi ini berguru langsung kepada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi yang beliau menyebut dirinya Naqsyabandi. Mereka dari mana? Naqsyabandi itu apa? Thariqah Sufi. Al-Hanafi, bermazhab Hanafi, Asy'ari, Maturidi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu berguru ke orang bersanad, maka dia bisa buat gerakan yang bisa merubah Hijaz. Tapi Wahabi itu kan 3 periode. Di zaman itu belum masuk ke Hijaz, lalu beliau meninggal, muncul lagi yang kedua, yang terakhir 1924. Itu sudah beda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diisukan mengkafirkan para sufi dengan sebutan kuburiyun. Apa arti kuburiyun? Penyembah kubur. Padahal kuburiyun itu artinya orang yang suka kubur, bukan penyembah kubur. Akhirnya beliau tulis surat risalah mengatakan, haza buhtanun azim, ini kebohongan yang nyata. Aku tidak pernah mengkafirkan Sufi, Ibn Arabi, Ghazali, Abdul Qadir Jilani, Syazili, Busairi, nggak pernah. Jadi beliau menolak fitnah yang menyebutkan Imam Wahabi ini mengkafirkan para Sufi, mengkafirkan orang ziarah kubur. Beliau hanya tidak mau ada kemungkaran di kubur. Beda toh? Beda. Ada perbedaan. Saya sebut begini, orang-orang nggak percaya, disebut kita dajjal, pembohong. Padahal ini yang nukil siapa? Yang menyebut beliau berguru ke Syekh Muhammad Hayat As-Sindi siapa? Syekh bin Baz dan Utsaimin. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan ini benar, yang paling berpengaruh Muhammad Hayat As-Sindi. Tapi bedanya Muhammad As-Sindi dengan yang lain, beliau itu meskipun Hanafi, itu tidak fanatis mazhab Hanafi. Beliau Naqsyabandi tapi tidak ada bid'ahnya, nggak nyembah guru. Jadi Naqsyabandinya naqi, jernih, bening. Beliaulah yang pertama kali yang saya tahu mengajarkan Syekh Muhammad Abdul Wahhab bahwa merokok itu haram, tapi nggak sampai syirik. Karena saya dengar beberapa ustadz bilang rokok itu musyrik. Ya roh, orang minum khamar aja disebut cuma berdosa, masa ngerokok disebut syirik? Ente lebay ya, gara-gara apa? Ngaji Ahlus Sunnah nggak bersanad, akhirnya mengkafirkan yang orang berdosa. Yang mengkafirkan orang berdosa itu namanya Khawarij, kelompok ekstremis yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Hati-hati. Jadi fatwa haram rokok itu fatwa fikih, bukan fatwa akidah. Oke? Fatwa apa? Fikih, bukan fatwa akidah. Baik. Jadi ini kira-kira kabar gembira tentang pendiri Wahabi ya. Dan beliau itu seperti yang kita bahas tadi siang di soreang ya,
ternyata menggunakan hadis dhaif hatta dalam akidah. Buka kitab Ushulus Salasah, kitab tauhid beliau menggunakan hadis dhaif. Antum kalau nggak percaya download aja sekarang dari terjemahannya. Maka orang-orang yang mengatakan tidak boleh beramal hadis dhaif, beramal aja nggak boleh hadis dhaif, gimana pakai akidah? Kalau begitu akidah ente dhaif dong, nggak boleh dianut dong. Kenapa? Pakai hadis dhaif. Tuh, hati-hati sebelum menjudge hadis dhaif. Oleh karena itu kami pun masih punya sanad silsilah. Jadi saya punya sanad tauhid yang 3 itu lewat jalur Syekh Yasin Al-Fadani. Karena Syekh Yasin menyebut Muhammad Wahab dengan gelar Syekhul Islam. Kita punya sanadnya. Jadi kita masih sebut beliau Syekhul Islam. Syekhul Islam itu bukan berarti beliau syekh satu-satunya dalam Islam, enggak. Dalam tradisi Hanbali ada Syekhul Islam Muhammad Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qudamah, Al-Harawi, itu disebut Syekhul Islam. Dalam tradisi Syafi'i ada juga Syekhul Islam. Contohnya siapa? Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Subki, sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari. Jadi Syekhul Islam itu banyak, bukan hanya 1, 2, 3 orang itu. Begitu Kang ya. Ini main tembak-tembak aja nih. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia buat pertanyaan. Oh, Masya Allah. Ustaz aja yang ngasih. Wah, fitnah itu. Apa habi? Oke, baik. Dan yang saya tanyakan adalah ketika masalah Asy'ari disesatkan oleh masyarakat yang mengikuti ikutnya, dan itu bagaimana pandangan itu? Ya. Terus yang kedua, Satu aja dulu. Satu dulu ya. Takut nanti lupa. Akidah Ahlus Sunnah yang diwariskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari disesatkan oleh sebagian orang. Bahkan lebih parah, dibuat cerita palsu bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari 3 marhalah, 3 periode. Awalnya adalah Mu'tazilah, lalu menjadi Asy'ariyah sekarang, dan menjadi Salafi. Ya Rabb, la ya'riful Asy'ari illa al-Bahili, kama la ya'rifu Syafi'i illa al-Muzani. Tidak mengenal Imam Asy'ari kecuali muridnya bernama Bahili. Bukan Bahlul ya, Imam Bahili. Sebagaimana tidak mengenal Imam Syafi'i kecuali Muzani. Terus tiba-tiba ada orang yang tidak kenal Imam Asy'ari mengatakan Asy'ari 3 periode. Antum percaya mana? Imam Bahili tidak pernah mengatakan Asy'ari menjadi seperti yang diceritakan orang itu sekarang, enggak. Imam Asy'ari itu betul 3 periode, tapi bukan begitu. Pertama beliau Ahlus Sunnah, lalu jadi Mu'tazilah, lalu kembali lagi jadi Ahlus Sunnah, gitu doang. Ketemu di mana? Itu ketemu riwayatnya dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari Fima nusiba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, karya Imam Al-Hafiz, Imam ahli hadis di zamannya, namanya Ibnu Asakir. Jadi akidah Asy'ari itu dianut oleh ahli hadis. Siapa tadi? Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu Imam Bukhari di zamannya. Di zamannya itu ya Bukhari itu beliaunya gitu. Jadi makom Imam Bukhari beliau yang pakai. Bahkan periwayat kitab Bukhari namanya Abu Dzar Al-Harawi. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Harawi. Itu mengajar di Makkah. Sebelum ke Makkah beliau belajar akidah Asy'ari lewat Imam Baqillani. Baqillani murid Imam Bahili, Bahili murid Imam Asy'ari. Imam Asy'ari berguru kepada Imam
Zakaria As-Saji berguru kepada Ahmad bin Hanbal dan Muzani, berguru ke Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung sanadnya kepada Rasulullah, ada garansinya. Jadi kita nggak usah ngaku-ngaku aja deh, ya mana sanadmu, gitu aja ya. Bahkan saya membantu menuliskan sanad salafi, itu jadi disertasi Pak. Tapi kita menemukan perbedaan di situ. Imam Ahmad tidak pernah membagi tauhid jadi 3. Sekarang antum bagi tauhid jadi 3. Siapa yang bagi itu pertama kali? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tidak sepakat dengan ajaran pembagian sifat-sifat itu, maka beliau buat yang lebih ringkas, namanya tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Tapi ternyata kontennya berbahaya. Di situ orang tawasul disebut musyrik. Bahaya nggak? Bahaya. Maka tauhid yang 3 itu sempat mati suri sampai datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hidup lagi. Jadi pembagian tauhid yang 3 bukan berasal dari salafus saleh. Ingat-ingat itu. Itu hanya ijtihad Imam Ibnu Taimiyah ingin mengikuti salaf. Kalau ijtihad bisa benar, bisa salah. Karena Ibnu Taimiyah bukan nabi, beliau cuma syekh, imam, dan beliau menukil pendapat Imam Malik, kullu kalamin matruq maudhu' illa kalamu hadzal nabiyil ma'sum. Semua perkataan boleh ditolak, boleh dibuang kecuali perkataan nabi yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu Imam Ibnu Taimiyah ngomong begitu. Artinya dia telah siap jika akidah yang dia rumuskan itu ditolak. Kenapa antum gak siap ketika dikritik? Seharusnya ini kajian ini daurah, ini udah kenceng aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata beliau ini, Ustaz Hasan, tanggung jawab gitu. Kayak orang gadis minta dinikahin aja ya, tanggung jawab ente, tanggung jawab. Baik. Jadi benarkah Imam Asy'ari sesat? Orang yang mengenal Imam Asy'ari tidak akan berani mengatakan Asy'ari sesat, apalagi mengatakan Asy'ariyah sesat. Kenapa? Asy'ariyah punya sanad. Tapi ada salah satu petinggi ormas di Indonesia menyebutkan silsilah Asy'ariyah salah. Sanadnya ke Mu'tazilah, nggak nyambung. Itu pun kebalik-balik. Masa ayah belajar ke anak, anak belajar mana gitunya, kan nyambung. Udah ditegur sama beberapa kiai, beberapa ustadz, tapi kayaknya beliau nggak mau klarifikasi. Ya udah, laka malaka, lana malana. Ya, begitu. Ya, jadi tidak benar Imam Asy'ari sesat. Kalau antum sesatkan Imam Asy'ari, maka Imam Nawawi sesat. Itu kitabnya apa? Imam Nawawi Arba'in. Orang sesat ngaji kitab Arba'in sesat dong. Yang lucunya apa? Yang lucunya, yang mengatakan Imam Asy'ari sesat pakai kitab-kitab yang dikarang oleh pengikut Asy'ari. Pensyarah terbaik, penjelas terbaik Sahih Bukhari itu adalah Ibnu Hajar, itu Asy'ari, ya kan? Terus antum sesatkan, ya Rabb. Jika imam seperti itu sesat, antum lebih sesat dong. Logika sederhananya gak usah pakai dalil dulu. Orang hidupnya hanya untuk sunnah, antum katakan sesat. Imam Nawawi itu gak sempat nikah loh, apalagi poligami. Antum hobi poligami. Kapan ngaji akidahnya? Itu gak sempat nikah. Terus antum tuduh dia akidahnya sesat. Ya Rabb, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebelum ngomong itu pandang dulu dirimu. Udah berapa lamanya menghabiskan kajian umur untuk belajar akidah? Kita sedih sama orang begitu, kita nggak benci. Saya sedih aja, ya. Karena cinta kepada kalian, kita sampaikan kalian pahit ini. Obat itu kadang pahit, ya. Kalau anak-anak sih obatnya manis-manis. Antum udah dewasa, kita kasih yang pahit biar seger esok pagi.